Kalau iman kita udah dicabut, jangan harap ngelihat wajah Nabi, cium bau sorga pun enggak. Bagaimana caranya untuk menetapkan iman? Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Minta di dalam kapan? Di dalam sujud terakhir kita di dalam salat. Minta tuh sama Allah, baca 3. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah memberikan satu kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Maulidun Nabi Muhammad SAW, dilahirkannya seorang manusia yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan harus dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat ini memberikan satu petunjuk bahwa katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba, kepada umatmu. Rezeki loba nikmat, kurang rezeki nikmat, sehat nikmat, sakit nikmat, umur panjang, pendek umur, kok nggak ada yang bilang nikmat? Kayaknya agak horor Bib kalau ngomongin nikmat mah. Emang mau panjang umur terus sampai yang lain pada mati, kita doang sendirian? Kematian itu nikmat. Gak ada orang mau hidup sampai puluhan ribu tahun, siapa yang mau ngurusin kita? Alhamdulillah umat Nabi 60 sampai 70 umurnya. Betul? Yang 60 ada 3 tahun lagi. Yang 63 ada 63, tinggal dicabut sih keringnya. Kematian nikmat dari Allah. Semua yang diberikan oleh Allah ke dunia ini, yang kita nikmatin di hari ini, rumah mau ngontrak, mau rumah beli, mau tanah kita punya, mau tanah kita sewa, semua ini nikmat dari Allah. Dan Allah ngingetin lagi, wa birahmatihi, dan itu semua diberikan karena kasih sayangku, kata Allah. Allah memberikan ini semua nikmat karena kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bu, ngoceh aja ngoceh. Semua yang diberikan oleh Allah ini adalah pembuktian kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, fabidzalika falyafrahu, maka dari itu bergembiralah wahai hamba Allah. Atas apa? Telah diciptakannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau udah ngomongin Nabi, Bu, Pak, kalau dikasih waktu 1 jam mah nggak cukup. Ini bisa sampai subuh kita. Setuju? Kuat emang? Saya mah enggak. Tapi luar biasa jamaah kalian ini istiqomah, ahli sorga, bidadari sorga, suami soleh, anak-anak soleh solehah. Amin ya rabbal alamin.
Kalau disuruh bergembira, ternyata bukan kita duluan yang bergembira. Perayaan Maulid ini sudah diajarkan oleh Allah. Allah lebih dulu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mah nggak seberapa. Ngerayain Maulid paling habis 1 miliar, 2 miliar buat perayaan Maulid, belum seberapa dengan kuasanya Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bishara fa inna an-nurul maksun wa siral maknun awjad qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini tersimpan, terjaga di malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Malaikat Jibril, panglimanya malaikat, ketua panitianya, bukan Ustaz Naim. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke dunia, penuh bumi. Dengan apa? Dengan nggak tahu berapa banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Turun semua malaikat. Kenapa? Karena perintahnya Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril harus memerintahkan kembali kepada bawahannya. Penuh bumi. Di dalam satu rawi kan dikatakan, saat dilahirkan Nabi, ini gak ada angin, cuman terlihat bulan, bintang yang menggemerlap. Sampai Sayyidah Thwaibah mengatakan, wallahi, dengan bersumpah beliau, wallahi, aku tidak pernah melihat terangnya siang seperti terangnya malam ini. Saat di malam kelahiran Nabi lebih terang daripada siang. Nabi dilahirkan, riwayat mengatakan malam, dan terangnya saat itu lebih terang daripada siang hari. Sayyidah Thwaibah sedang menggendong Rasulullah SAW. Lagi gendong Nabi, lihat ke bulan, lihat lagi ke wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu lihat lagi ke bulan, purnama saat itu, dekat sekali bulan. Bulan pun ingin turun ke bumi. Kenapa? Ingin memandang langsung Nabi Muhammad SAW. Sampai Thwaibah mengatakan, tidak pernah aku melihat keindahan bulan yang ada di malam ini. Demi Allah, lebih indah anak yang ada di dalam gendonganku saat ini. Wajahnya rembulan, indahnya rembulan saat dilahirkan Nabi, nggak seindah dengan bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mata kita nggak diharamin untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Rugi umat Nabi yang aku cinta, tapi nanti di yaumil qiyamah nggak dapat memandang Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu handphonenya dijauhi. Jangan sering-sering lihat TikTok. Iklan nggak apa-apa. Ntar gue salah, John. Iklan nggak apa-apa. Kalau main TikTok jangan, ya, jangan. Kenapa? Kalau TikTok itu saya lagi bingung, Pak. Bapak ingat berapa 10 tahun mungkin yang lalu ada satu orang artis perempuan joget-joget sendiri depan kamera, rame di media. Kenapa? Gangguan jiwa. Betul nggak? Namanya Marsanda kalau nggak salah. Betul. Kalau sekarang lihat di TikTok, gilanya berjamaah. Bukan sholat aja loh, berjamaah, gilanya berjamaah. Joget rame-rame nggak jelas. Saya kadang kalau lagi jalan kemana, tempat hiburan, bawa anak ke mall, ada aja yang joget di pinggir-pinggiran tuh. Dia bilang, nih orang mada ngapain? Ini gangguan jiwa sudah. Kenapa? Karena seseorang sudah hilang rasa malunya, berarti di situ mereka sudah tidak dititipi iman oleh Allah. Na'udzubillahi min. Kalau orang sudah nggak punya malu, imannya sudah dicabut sama Allah. Neng, punya malu, punya. Taruh di mana? Perempuan itu kan lebih banyak ketahu malu ya. Tapi perempuan sekarang mah nggak tahu malu. Baru dibilang lope-lope dikit aja nyemplak aja di motor orang itu. Tapi bukan orang Kaliaren. Orang sana tuh. Saya tanya aslinya mana? Kaliaren. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau iman kita udah dicabut, jangan harap ngelihat wajah Nabi, cium bau sorga pun enggak.
Bagaimana caranya untuk menetapkan iman? Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Minta di dalam kapan? Di dalam sujud terakhir kita di dalam salat. Minta tuh sama Allah, baca 3 kali ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kadang orang kalau salat mah sekedar salat aja. Semuanya serba ngebut. Salat diterima belum tentu. Sorga minta, sorga ya Allah masukin hamba ke dalam sorga ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikassalam. Itu nggak dibaca. Yang dibaca Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi lantas jalan. Zikir dulu. Kalau mau sesuatu gini nih. Saya mau kasih clue nih Pak, Bu. Buat teman-teman juga semua. Ibu punya anak, bapak punya anak. Anak, ya nggak usah anak deh. Bapak dulu deh, Pak. Pak punya istri kan? Yang duda maafin. Mudah-mudahan cepat nikah lagi, amin. Saat istri mau sesuatu ke bapak, ngerayu nggak? Jujur aja Pak, kita kalau anak mau minta apa-apa Kak, ibu ke bapak pijitin dulu Pak. Minta permen dong Pak 2 kilo. Yang penting kan coba dulu, ngerayu dulu. Abu Nawas, saya udah pernah cerita Abu Nawas belum di sini? Udah kenal nggak Abu Nawas? Kirain orang sini kenal sama Abu Nawas. Abu Nawas ini lahir di Kekaisaran Raja Harun ar-Rasyid. Adanya di kota 1001 malam, Baghdad, Irak. Ini saya sedikit ceritain Abu Nawas dulu, boleh? Abu Nawas ini seorang yang Allah berikan ilham secara langsung setiap kali ada permasalahan. Karena kedekatannya dengan Allah, setiap masalah ada jalan keluar. Kalau kita, setiap ada masalah ada jalan tolak angin, koyo, kurang dekat sama Allah. Abu Nawas karena kedekatannya kepada Allah, setiap ada masalah, setiap diuji sama raja, semua jalan lancar kehidupan. Raja ini senang ngebikin Abu Nawas ini, kalau dia punya salah saya harus hukum. Soalnya dia nggak pernah kena hukuman. Selama hidup bersama Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas nggak pernah dihukum. Kenapa? Licin. Licin. Orang Kaliaren ada nggak yang begitu? Mau ditangkap susah. Ada yang begitu? Mau ditagih utang kabur. Nah itu salah satunya tuh. Itu licin namanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu waktu Abu Nawas lari pulang ke rumah. Gawat istriku. Gawat kata. Kenapa? Wahai istriku, kejadian ini parah terjadi. Kenapa? Paeh pokoknya. Kata Abu Nawas. Saya nggak tahu dia bisa belajar Sunda dari mana, saya nggak tahu. Paeh aing katanya. Begitu selesai. Ini kenapa coba? Saya jual, raja saya jual katanya. Raja dijual Abu Nawas. Selesai itu, kenapa alasannya? Saya ingin memberitahukan keadaan di negara bahwa ada penjualan budak. Penjual saya kumpulin tuh juragan-juragan, Jono, Didin, Imam, Dadan, dikumpulin. Ada mau beli budak nggak? Aja yang dijual. Ada orangnya ada. Kalau ini sih nggak tahu tuh laku apa enggak ya. Dikumpulin, saudagar-saudagar kaya dikumpulin. Semua penjual budak harganya 15 juta, 20 juta, 25 juta. Abu Nawas menjual budak cuman harga 20 ribu. 20 mahal apa murah? Direbut semuanya sama saudagar. Ada yang ngambil, saya ambil budak. Tapi ingat, ini budak agak susah ditangkapnya. Kenapa? Saya jual raja saya untuk jadi budak kamu. Luar biasa.
Pembelinya bukan dari Baghdad, bukan. Pembelinya dari luar Baghdad. Akhir cerita, kaburlah Abu Nawas bawa uang 20.000-nya. Ini yang pembeli raja, pembeli budak, diambil Raja Harun ar-Rasyid. Raja, sekarang kamu adalah budak saya. Ini apa-apaan, yang jual saya siapa? Kita berani jual presiden? Ada yang berani, orang Kaliaren. Oh iya, gambarnya dijualin ya. Dijual itu raja. Siapa yang jual? Abu Nawas. Suruh semua pasukan kepung rumah Abu Nawas. Abu Nawas udah pulang lebih dulu karena dia cerita kepada istrinya. Dia bilang, kiamat, mati saya, mati. Abu Nawas ambil wudhu, salat 2 rakaat, lalu bilang sama istrinya, wahai istriku, bilang kalau ada ajudan raja, algojo raja datang mencariku, bilang aing pae. Nah tuh saya juga nggak tahu tuh bahasa Sunda dari mana tuh dia belajar tuh. Digeletakinlah kasurnya diangkat, tidur Abu Nawas layaknya seorang jenazah. Saat dia dalam keadaan kaku, datanglah ajudan raja. Begitu ajudan raja datang, istrinya ini teriak-teriak, tetangga semua pas pada datang. Ada apa wahai saudaraku? Suami saya mati. Abu Nawas mati. Kapan? Baru banget mati. Tadi soalnya dilihatnya sehat Abu Nawas. Mati. Selesai dari itu semua, subhanallah wa subhanallah, raja datang. Sampailah kepadanya. Begitu sampai kepadanya, dia bilang, wahai raja, kabar bela sungkawa. Apa? Ada yang berduka. Abu Nawas mati wahai raja. Subhanallah. Ini orang baik. Abu Nawas baik. Ya Allah, antar saya ke rumahnya. Diantar ke rumahnya. Begitu diantar ke rumahnya, saya turut berduka cita wahai istri Abu Nawas. Ini bagaimana ceritanya? Mati raja, mati. Mati, suami saya mati katanya. Begitu diangkat, ini ada wasiat terakhir enggak katanya? Ada. Raja diminta untuk memaafkan di depan halayak rakyat segala kesalahan Abu Nawas. Baik. Dibawalah jenazah, ingin disolati. Sebelum disolati, Abu Nawas ngomong dulu raja, wahai rakyatku, saya tahu Abu Nawas ini orang baik. Saya maafkan dari hati saya yang paling dalam. Saya maafkan segala kesalahan yang Abu Nawas lakukan kepada saya, zahir wa batin. Dari dalam keranda, syukur. Begitu dibuka, Abu Nawas bangkit. Kabur rakyat sebaik, semuanya rata-rata banyak yang kabur. Kenapa? Orang mati hidup lagi. Abu Nawas, kenapa engkau menjual saya? Kata raja. Raja nggak bisa salah lagi sayanya. Raja nggak boleh hukum saya. Kenapa? Karena raja sudah ngomong di depan halayak rakyat bahwa saya telah dimaafkan oleh raja. Kenapa alasannya? Karena raja harus tahu di bawah di negara kita ini ada penjualan budak. Caranya Allah berikan ilham. Karena apa? Karena kedekatan antara Allah dengan Abu Nawas. Kalau seseorang mau dekat dengan Allah, ambil caranya. Harus tahu bagaimana caranya. Kalau kita pengen sesuatu, ya deketin Allah. Nah kalau kita ini kan punya, untuk ke Allah kan ada batasan nih. Kadang kita manusia suka hilaf, betul. Kadang kita suka bikin dosa tapi tobatnya nggak mau, betul. Kita banyakkan bikin tobat apa bikin dosa? Dosa apa tobat? Tapi kita setiap doa mintanya surga. Pantas apa enggak tuh? Pantas. Semuanya orang baik. Amin gitu. Alah amin aja kudu disuruh. Pak, ibu mati. Lu kok amin pak? Jangan dulu. Main amin aja. Ibu mati. Bapak mau nemenin yang lahat. Cintanya tuh ada batasan. Ngapain Bib? Dengan saya cari yang mudaan. Yang perempuan. Emang ibu mau nemenin kalau bapak mati?
Mendingan saya ngitungin warisan. Cintanya manusia berarti ada batas. Cuman sampai mana? Sampai liang lahat. Cintanya Allah kepada Nabi, cintanya Nabi kepada umat terus sampai yaumil qiyamah. Di padang mahsyar semua akan mendapatkan curahan kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Contoh hal kecil. Jika binatang mendapatkan syafaat Nabi, berarti siapa yang lebih pantas, kita atau binatang? Yang pantas dapat syafaat kita atau binatang? Wajibnya kita. Tapi kenapa Nabi memberikan syafaat? Yang pertama, saat ada satu ekor unta dalam keadaan kurus melihat Nabi SAW, unta ini mendatangi Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Beliau mencium kaki Nabi, unta cium kaki Nabi, lalu berbisik di telinga Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi bisa dengar dengan bicara dengan siapapun, binatang apapun. Nabi faham betul dengan arti bahasanya. Setelah itu, apakah betul majikanmu seperti itu? Iya wahai Rasulullah. Diceritakan sama si unta. Dipanggil, siapa pemilik unta ini? Kata Nabi, satu orang nyaut, saya ya Rasulullah. Tubna ilallah, taubat engkau kepada Allah. Takut engkau kepada Allah. Engkau biarkan unta ini dalam keadaan kerja keras, namun engkau memberikan makanan yang cukup dengan sedikitnya. Ya Rasulullah, engkau tahu dari mana unta ini berbicara kepadaku? Nabi marah saat itu. Sampai ini Tuhan bilang, wahai Rasulullah, jika unta ini betul mengadu kepadamu, hari ini aku bebaskan dia dari pekerjaan, aku rawat dia hingga seperti unta yang sehat. Unta dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rusa sudah diikat kakinya, empat-empatnya sudah diikat. Ada Arab Badui lagi duduk di bawah pohon. Nabi lagi lewat, Nabi ingin berteduh. Ini rusa bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Nabi cari siapa yang memanggil Nabi. Begitu dilihat ternyata ada satu ekor rusa yang sedang terikat. "Bukakan ikatanku ya Rasulullah." "Ada apa? Engkau ada pemiliknya." "Iya ya Rasulullah, aku hanya sejenak. Aku memiliki anak-anak yang belum dalam keadaan kenyang. Ada di balik bukit ini ya Rasulullah. Biarkan aku menyusui anak-anakku, selesai aku kembali lagi ke tempat ini." Dibuka sama Rasulullah. Ini Arab Badui ngomong, "Hei Rasulullah." Badui itu terkenal orang gak punya akhlak. Kalau ngomong sama Nabi seenak-enaknya. "Ya Rasulullah, jangan dibuka, saya ngambilnya itu susah payah." "Sebentar, ini rusa ingin menyusui anaknya." "Kata siapa?" "Rusanya habis mengadu kepadaku." "Ya Rasulullah, kalau engkau lepas dia kabur, dia nggak kembali lagi." "Dia pasti kembali, dia janji kepadaku." "Kalau dia nggak kembali, apa jaminan ya Rasulullah?" Orang Arab Badui minta jaminan kalau nih rusa nggak balik. Orang tahunya rusa liar, kabur nih rusa. Apa kata Nabi? "Aku jaminannya," kata Nabi Muhammad SAW. "Jika rusa ini nggak kembali, aku jaminannya." Dapat beberapa saat, rusa ini kembali, tiduran lagi ya Rasulullah. Semua anak-anakku sudah cukup kenyang. Ini Arab Badui, "Ya Rasulullah, biarkan aku bebaskan rusa ini." Rusa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syuf, lihat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jangankan ke binatang, rindu binatang pun punya rindu kepada Nabi SAW. Saat Nabi remaja, Nabi dapat keledai anak-anak. Setiap hari diberikan makan oleh Nabi. Nabi kalau ngasih makan binatang, dimakan dulu sama Nabi, baru dikasih ke mulutnya ini binatang. Ini binatang nurut sekali. Keledai itu terkenal binatang paling bodoh. Ya, kita tahu betul keledai ini binatang paling bodoh. Tapi ini keledai nurut dengan Nabi. Setelah Nabi wafat 3 hari, di keledai bolak-balik ke rumah Nabi. Gak dapat makan, gak ngelihat Nabi. Terus 3 hari. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya, keledai ini lari dengan kencang masuk ke dalam sumur, nyemplung ke dalam sumur dengan sengaja. Kenapa? Karena frustasi, wajahnya tidak lagi memandang wajah Nabi Muhammad SAW.
mulai frustasi. Kenapa? Udah nggak pernah lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kita pernah dengar juga kisah ular yang di Jabal Thur, di Gua Thur. Nabi SAW ingin masuk ke dalam satu goa. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan dulu ya Rasulullah, biar aku tutup dulu. Takut ada binatang. Ada satu lubang yang tidak tertutup, di situ ada ular yang cukup ganas. Ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat beliau menutup, yang namanya kalau ayam matok mungkin, betul ya? Kalau ayam matok. Kalau ular ngegigit sekali kan kabur. Ini ular menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar sampai terlihat tulang yang paling dalam. Hancur kaki Sayyidina Abu Bakar. Netes air mata. Netes air mata daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau sakit? Tidak. Ya Rasulullah, sepertinya kakiku ini digigit ular. Dilihat kakinya, hancur kaki. Betul-betul ular ini keluar kepala. Diambil ludahnya Nabi, diusap di kaki Sayyidina Abu Bakar. Ini mukjizatnya Nabi, ludahnya bawa keberkahan, sembuh seperti sedia kala, sehat afiat. Tahu apanya? Kata Nabi sambil tertawa, hai Abu Bakar, ini ular berbicara kepadaku, ya Rasulullah, aku sudah meminta izin kepada Allah untuk memandang wajahmu. Sayyidina Abu Bakar menghalangiku. Ya aku nggak terima, Allah aja ngasih. Kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak ngasih? Ular pengen minta wajahnya dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba, ini binatang yang buas, yang baik, pongkol pohon kurma yang biasa ada di sandaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat melihat Nabi kalau sandaran itu pastinya sakit karena batang pohon. Tapi di saat itu sahabat bilang, yuk kita bikinin mimbar Nabi yang bagus, tempat duduk yang nyaman Nabi. Disingkirin pongkol pohon kurma sejauh 10 kaki dari Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu dapat mimbar baru, Nabi duduk, terdengar suara bayi yang menangis seperti tidak disusui oleh ibunya selama 3 hari. Bayi yang menangis terseduh-seduh. Awal Nabi yang mendengar, Allah berikan satu keberkahan, satu majlis mendengar suara tangisan tersebut. Didekati oleh Nabi, dicari, ternyata pongkol pohon kurma. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang menenangkan anaknya selayaknya Nabi menenangkan pongkol pohon kurma. Dipeluk, dibelai. Wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, kemarin jasadmu bersentuhan dengan jasadku, keringatmu tertempel di jasadku. Saat ini engkau jauh denganku ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, engkau tidak seberapa jauh denganku. Wahai Rasulullah, jangankan berapa jauh, beberapa saat aku jauh darimu, aku tidak bisa ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan lagi di dunia? Apa jawaban pongkol pohon kurma? Tidak dijawab oleh pongkol pohon kurma. Yang kedua, wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan di dalam surganya Allah? Langsung dijawab, ya Rasulullah, bumi sebentar lagi dunia akan hadir, datang namanya kiamat, maka tancapkan aku di dalam surganya Allah. Agar apa? Agar aku dapat selalu berpandangan dan berdekatan denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jika binatang pongkol pohon kurma memiliki mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hadirin yang Allah berikan kita fikiran, Allah berikan kita hati, semua tingkah laku kita semua diajari dari Nabi Muhammad SAW. Rugi orang yang saat dia mati di dalam keadaan sakratul maut tidak dapat melihat sisi baik dia dalam bersama Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan cintanya mereka. Karena cintanya manusia ada batasan, cintanya Nabi nggak pernah ada batasan. Maka itu ayuhal hadirun, jaga hati kita untuk selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap malam mak saya sujud, ya Allah jangan kasih rezeki anak saya Rifki dari hasil narinya. Jadwal Allah. Benar. Ternyata doa orang tua tuh kontan. Beda sama pinjaman ke bank. Kita minjem ke bank belum tentu kontan. Ada biaya administrasi, tapi doa orang tua kontan langsung.
Nggak ada tedeng aling-aling, nggak difilter, langsung dikasih kita. Apa yang kita diminta sama orang tua buat anak pasti. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang hadir di sini belum tentu semuanya orang tua, ya. Tapi yang pasti kita di sini semua sebagai anak daripada orang tua kita, betul ya? Doain orang tua kita. Apa kata Nabi SAW? Termasuk golongan anak yang durhaka jika mereka membaca doa setelah sholat 5 kali sehari untuk orang tuanya. Itu termasuk golongan orang yang durhaka. Rabbighfirli wali walidayya, baca 5 kali selesai sholat. Itu termasuk golongan anak yang durhaka, bukan main. Caranya gimana? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani. Dibaca 5 kali Rabbighfirlinya. Berarti setiap sholat berarti berapa? 25 kali kita doakan untuk orang tua. Bib, kalau saya jadiin wirid boleh Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Silahkan. Kenapa? Makin banyak doa buat orang tua, minta ampunan kepada Allah untuk orang tua, begitulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap apa yang diberikan kepada orang tua pasti anak akan menerima. Begitu juga anak yang diterima dari orang tua, pasti setiap kebaikan pasti akan menjadi satu bingkisan untuk anak sampai umur akhirnya. Maka itu ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, yang ibu masih ada, yang bapak masih ada, cium tangannya, rebut tangannya, selamatin orang tua kita. Kita ini anak nih fitnah dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Nabi-Nya, kepada orang tua. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.